Terima kasih kami sampaikan kepada pemimpin acara. Kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibna'atillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto selaku Ketua Takmir dan pembina Bapak Kiai Haji Khairon Sueb beserta Bapak Ustadz Haji Abu Ali SPD MM dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Baik para Bapak hadirin sekalian, untuk menyingkat waktu sidang pleno akan saya bacakan tata tertib. Tata tertib Bapak-Bapak ada di buku halaman 4. Saya bacakan per pasal, tapi jika nanti saya tawarkan Bapak-Bapak apakah sudah setuju dengan tata tertib yang ada, maka tidak akan ada tambahan. Tetapi jika tata tertib ini per pasal saya bacakan, kok masih ada yang perlu ditambah, Bapak-Bapak bisa mengusulkan. Paham Pak? Paham nih? Baik, saya bacakan tata tertib Raker 1. Pengurus Masjid Nurul Fatah 2021 pasal 1. Landasan dasar rapat kerja pengurus Masjid Nurul Fatah ini berlandaskan kepada 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, keputusan rapat pleno pengurus tanggal 17 Desember 2020 di Masjid Nurul Fatah. Dan yang ketiga, keputusan rapat pleno pengurus Masjid Nurul Fatah tanggal 24 Desember 2020 di Masjid Nurul Fatah. Saya tawarkan Bapak-bapak, 3 landasan ini apa disetujui ataukah masih ada tambahan landasan? Setuju? Saya ketok. Pasal 2. Peserta rapat kerja 1 ini diikuti peserta terdiri 1. Para pembina. Yang kedua, para pengurus harian. Yang ketiga, para sesi dan bidang-bidang, para seksi dan bidang-bidang. Apakah masih ada perlu tambahan? Cukup? Saya ketok. Pasal 3. Kewajiban dan hak peserta. Ini juga sangat penting untuk Bapak-bapak. Kalau ada tambahan kurang benar silakan. Setiap peserta wajib mematuhi semua tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh panitia. Yang kedua, setiap peserta wajib mengikuti semua agenda raker yang dilaksanakan oleh panitia. 3, setiap peserta wajib menjaga tata tertib dan kesopanan selama raker berlangsung. Yang keempat, setiap peserta wajib mengisi daftar hadir raker dan mengisi biodata yang disediakan panitia. 5, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat, usulan, saran, dan masukan yang membangun kepada pimpinan sidang, baik lisan maupun tulisan, demi kemajuan Masjid Nurul Fatah ke depan. Yang keenam, setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan, akomodasi, dan konsumsi yang disediakan panitia selama pelaksanaan raker. Apakah ada usulan, penambahan, dan lain sebagainya? Saya berikan waktu, silakan. Ada Pak? Lanjut? Setuju?
Berarti pasal 3 kewajiban dan hak peserta sudah disetujui. Pasal 4 sidang-sidang. Sidang terdiri A. Sidang pleno. 4. B. Sidang komisi. 1. Komisi A. Seksi dakwah dan peribadatan, bidang yang sinta, khotmil Quran, bidang pengajian wanita, bidang dakwah dan PHBI, bidang sosial dan kesehatan, sebanyak 22 anggota atau 22 orang. 2. Komisi B, seksi manajemen dan personalia, bidang humas, bidang remas, bidang keamanan, bidang pembangunan, pengadaan dan perawatan, diikuti anggota 22 orang. 3. Sidang-sidang dianggap korum dan sah apabila diikuti separuh dari 1 dari peserta raker. Yang keempat, jika pada poin 2 tersebut di atas tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 1 kali 5 menit untuk selanjutnya sidang dapat dilanjutkan dan keputusan dinyatakan sah tanpa melihat jumlah yang hadir. Setuju? Setuju, Pak? Pasal 4 telah disetujui. Anggota silakan. Baik, para Bapak sudah dapat penjelasan untuk masukan dari Mas Apriandri dan juga Kaji Rozi, cukup fleksibel dan disetujui. Silakan. Setuju? Selanjutnya, para Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, pasal 5, pimpinan sidang. Pimpinan sidang dalam raker ini adalah salah seorang pembina dan didampingi ketua takmir serta sekretaris selaku notulen. Notulen ada di sebelah kanan kami, ya. Dia tidak duduk di depan, ya. Mohon maaf. Kemudian 2, pimpinan sidang memimpin dan mengatur jalannya sidang agar tetap dalam suasana kekeluargaan, aman, nyaman, dan menghasilkan keputusan yang akomodatif, responsif, dan solutif. Bagaimana? Ada tambahan? Dijawab tidak, berarti itu Pak. Tidak. Ada jawab Pak tambahan? Berarti setuju, saya ketok. Pasal 6, pengambilan keputusan. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat dengan asas kekeluargaan. 2. Jika dengan cara musyawarah mufakat belum memperoleh kesepakatan dan titik temu, maka keputusan diserahkan kepada pembina dan ketua takmir. Setuju Pak? Pasal 7, risalah sidang. Setiap sidang harus dibuat risalah atau catatan mingguan yang memuat 1, tempat dan acara sidang. 2, hari, tanggal, dan jam mulai sidang serta jam akhir sidang. Yang ketiga, pimpinan sidang yang terdiri atas pembina selaku ketua sidang dan ketua takmir serta sekretaris selaku notulen. 4, nama-nama peserta sidang. Yang kelima, keputusan sidang. Yang keenam, keterangan lain yang dipandang perlu. Ini berisi risalah sidang. Ada tambahan ataukah tidak? Setuju? Pasal 7 telah disetujui, maka saya lanjutkan pasal 8, pasal yang terakhir. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian. Setuju Pak? Ini sangat penting dalam penutup ini, karena mungkin barangkali ada yang belum diatur, nanti diatur setelah di lain waktu. Baik para Bapak hadirin sekalian, pasal 1 sampai pasal 8 berisi tata tertib raker 1 pengurus Masjid Nurul Fatah 2021
telah kami bacakan ditetapkan di Grand Witch Hotel Trawas Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Panitia pelaksana Sekretaris R. Wahyu Iswanto dan pimpinan sidang saya sendiri Dr. Andes Haji Abdurrahman. Ini telah ditetapkan. Saya tutup sebagai tanda sidang ini, tata tertib telah kami bacakan. Selanjutnya yaitu acara tata kerja tupoksi pengurus Masjid Nurul Fatah dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Fatah, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sunarto AS MII untuk segera melaksanakan tugas. Saya persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tolong bisa dilihat di lembar tata kerja dan tupoksi pengurus G. Sudah ada semua. Jadi tata kerja ini mekanisme kerja kita ya. Ada ketua takmir, kemudian ada wakil-wakil takmir, ada wakil-wakil sekretaris. Itu koordinasi kerjanya seperti apa? Itu tertuang di dalam tata kerja. Oke. Baik, saya bacakan saja secara singkat. Yang pertama, ketua takmir. Tugas pokok dan fungsinya adalah, saya ulangi, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi bertanggung jawab mewakili pengurus Masjid Nurul Fatah internal dan eksternal. Jadi baik ke dalam maupun keluar. Jelas dengan fotokopi ini. Dan mengkoordinasikan seluruh perangkat, organisasi, seksi-seksi, bidang-bidang Masjid Nurul Fatah secara transparan, akuntabel, dan akomodatif. Itu tugas ketua takmir. Jadi baik secara internal, secara eksternal, bertanggung jawab ke dalam dan bertanggung jawab keluar atas nama organisasi masjid. Itu yang pertama. Nggih, baca. Nggih, nanti saya beri keterangan. Biar dibaca. Baik para bapak, para anggota rakter ataupun sidang pleno, karena di situ fotokopiannya kurang jelas, maka saya membantu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sunarto untuk membacakan ya. Nanti per poin ya. Yang kedua, Wakil Takmir 1, Ustadz Supanji. Tugas membantu Ketua Takmir, bertanggung jawab bidang imaroh, kemakmuran masjid, dan mengkoordinasikan seksi dakwah dan peribadatan meliputi bidang yasinta, tahlil, dan khotmil Quran, bidang pengajian wanita, bidang dakwah, dan PHBI, bidang sosial dan kesehatan. Ada yang ditanyakan? Ustadz, selaku wakil ketua takmir 1, karena tugasnya cukup besar. Yang ketiga, wakil ketua 2, Haji Fakhrur Rozi, membantu ketua takmir, bertanggung jawab di bidang idaroh, manajemen masjid, dan mengkoordinasikan seksi manajemen dan personalia meliputi bidang humas, bidang keamanan, bidang remas. Apa Pak Rozi? Paham? Nanti kalau belum jelas nanti langsung ke Yai Narto. Yang keempat, Wakil Ketua 3, Aba Malik, membantu Ketua Takmir, bertanggung jawab di bidang riayah, pembangunan dan pemeliharaan, inventaris masjid, dan mengkoordinasikan bidang pembangunan dan pemeliharaan. Pak Malik punya tugas itu jadi manuk gelatik cucuke abang. Ya.
Kemudian yang kelima, Sekretaris Wahyu Setiawan punya tugas membantu ketua takmir di bidang kelancaran administrasi masjid, baik internal ke dalam dan eksternal keluar, serta mengkoordinasikan dan tugas dengan semua jajaran sekretaris 1, 2, dan sekretaris 3. Mas Wahyu. Turun. Yang keenam, Wakil Sekretaris 1, Saudara Ahmad Zaini, membantu tugas Wakil Ketua 1, bidang imaroh dan sekretaris dalam kelancaran administrasi pada seksi dan bidang-bidang yang dikoordinasikan seksi dakwah dan peribadatan, bidang yasinta dan khutmul Quran, bidang pengajian wanita, bidang dakwah dan PHBI, bidang sosial dan kesehatan. Bapak Zaini, terima kasih. Kemudian 7, Wakil Sekretaris 2, Abarus Bandi, mohon maaf karena beliau izin tidak bisa hadir karena urusan keluarga, punya tugas membantu tugas Wakil Ketua bidang idaroh dan membantu sekretaris dalam kelancaran administrasi pada seksi dan bidang-bidang yang di bawah koordinasi bidang remas, bidang keamanan, bidang humas. Yang ke-8, Wakil Sekretaris 3, Gus Fajar Rashid Wisudawan, membantu tugas Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 3, saya ulangi lagi, membantu tugas Wakil Ketua 3 bidang riayah dan membantu sekretaris dalam kelancaran administrasi pada bidang dakwah dan bidang di bawahnya pembangunan dan perawatan. Terus selanjutnya bidang tugas Bendahara Haji Sunarto, mohon maaf karena beliau ada acara keluarga. Beliau membantu ketua takmir bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh keluar masuknya keuangan masjid, pelaporan keuangan secara berkala, pengembangan keuangan secara transparan dan akuntabel. Yang ke-10, Wakil Bendahara Haji Misnaji, bertugas membantu bendahara dalam hal tanggung jawab keluar dan masuknya keuangan masjid, terutama pengeluaran rutin dan melaporkan secara berkala kepada ketua takmir untuk dipertanggungjawabkan kepada jamaah secara transparan dan akuntabel. Yang ke-10 tugas Abah Haji Misnaji. Yang ke-11, Koordinator Seksi Dakwah dan Peribadatan Ustadz Dahuri SPDI SPD, bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan tugas dan fungsi bidang-bidang di bawah koordinasi dan tanggung jawabnya. Di bawah koordinasi dan tanggung jawabnya. Ini tugas Ustadz Dahuri selaku koordinator seksi. Yang ke-12, koordinator bidang manajemen dan personalia. Dauri mungkin ada pertanyaan. Ustadz Dauri ada pertanyaan. Ya. Nanti mungkin barangkali ada setelah itu. Koordinasi bidang manajemen personalia. Haji Syuhada punya tugas bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan tugas dan fungsi-fungsi bidang di bawah koordinasi dan tanggung jawabnya. 13, Seksi Peribadatan dan Dakwah, bertugas mengkoordinasikan bidang-bidang di bawah koordinasinya dan memakmurkan masjid dengan ibadah, mahdho dan ghairu mahdho, ritual dan sosial, rutin dan insidental, meliputi salat rawatib 5 waktu dan salat sunnah.
Ini tugas si peribadatan. Kemudian saya lanjutkan Yasinta, Khatmul Quran, pengajian wanita dan sebagainya, dan melaksanakan kegiatan dakwah Islam, PHBI, kajian-kajian ilmiah dan keagamaan baik secara rutin atau insidental. Yang ke-14, seksi manajemen dan personalia, bertugas mengkoordinasikan bidang-bidang di bawah koordinasinya dan mempublikasikan semua aktivitas masjid baik secara lisan, tulisan, melalui media dan sosial, mengawasi dan membina karyawan, kebersihan, petugas parkir dan lain sebagainya. Baik, itu tugas-tugas telah saya bacakan. Mohon saya kembalikan kepada Yai Narto selaku Ketua Takmir untuk melanjutkan. Baik, matur nuwun. Jadi jelas tupoksinya ada 3 wakil ketua takmir. Kemudian tadi sudah disampaikan ada bidang imaroh, itu wakil ketua takmir ke-1 yang bertanggung jawab. Wakil ketua takmir kedua bertanggung jawab terhadap bidang idaroh. Kemudian wakil takmir 3 bertanggung jawab terhadap riayah. Kemudian juga wakil sekretaris 1 itu membantu wakil ketua takmir 1, wakil sekretaris 2 membantu wakil ketua 2, wakil sekretaris 3 membantu wakil ketua ketiga sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada koordinator, yang pertama yaitu Ustadz Dauri, membawai bidang-bidang tadi sudah disebutkan. Ada bidang dakwah, bidang pengajian wanita, kemudian bidang kesehatan dan sosial. Itu di bawah koordinasi Ustadz Dauri. Ustadz Dauri bertanggung jawab kepada wakil ketua berapa tadi? 1 ya. Kemudian Ustadz Suhada, apa Suhada nggih? Itu membawai bidang di bawahnya apa itu? Manajemen ya. Jadi ada humas, ada keamanan, ada pembangunan. Bertanggung jawab kepada wakil ketua berapa tadi? Riayah dan idaroh dan riayah. Berarti pada 2 wakil ketua ya. Jadi beliau ini mendukung tugas daripada wakil ketua 2 dan wakil ketua 3. Karena itu di bawah bidangnya. Itulah mekanisme tata kerja organisasi yang benar. Jadi setiap wakil ketua punya tanggung jawab sesuai bidangnya. Termasuk sekretaris juga demikian. Bendara 1 tentunya bertanggung jawab kepada ketua tentang keuangan ya, ketua umum. Kemudian wakil bendara ya, karena ini keuangan saya kira akan semuanya terkait. Ya baik seksi, wakil ketua 1, 2, 3, dan seksi tanpa bendara tidak akan jalan. Karena kuncinya di bendara, sinergitas penting. Ketika seksi A punya program, butuh dana sekian, takmir ACC, bendara yang mengeluarkan duit, tidak boleh membantah. Ya, mekanismenya begitu. Saya kira begitu, kalau ada yang tidak paham atau belum dipahami, monggo silakan dinaikkan. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi sosial Pak, di dalam tata kerja ini rupanya belum masuk. Seksi sosial dan seksi sosial dan kesehatan. Sehingga kita di bawah koordinasi ketua berapa atau sekretaris berapa. Terima kasih Pak. Sosial kesehatan itu kalau masuk pada imaroh, masuk pada ibadah wairu madoh, ibadah sosial. Sehingga bawa koordinasi takmir wakil ketua berapa? 1. Okay. Jadi koordinasinya ke wakil takmir 1 karena membawai ibadah ritual atau sosial, ibadah wairu madoh. Wairu madoh itu luas nggih. Jadi di bawah koordinasi wakil ketua takmir 1. Kemudian sekretarisnya juga begitu, wakil sekretaris 1. Jelas Pak nggih? Pak Kerjono? Nggih, matur nuwun. Silakan Bapak, ada lagi tugas-tugas yang telah diberikan tadi, apakah ada yang kurang berkenan? Mungkin barangkali silakan dibuka sekarang. Jangan nanti sudah disampaikan, sudah diketok ya, nanti baru ada isu-isu negatif yang ada di belakang. Jadi menurut Yai Narto selaku ketua, dibuka sekarang, dimantapkan sekarang, diselesaikan sekarang,
sehingga nantinya akan terjadi hasil-hasil kerja yang positif. Ada lagi? Monggo. Sebagai ada himbauan atau usulan, kita sudah disumpah di masjid juga atas nama Allah. Jadi mohon peserta atau takmir yang sudah dilantik tadi itu melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai hanya simbolis dilantik, tapi setelah itu tidak mau bekerja sama sekali. Jadi kenyataan yang saya hadapi selama ini seperti itu. Jadi dilantik, ikut raker, ikut apapun, tapi jika ada program masjid tidak pernah nimbrung sama sekali. Saya mohon karena juga atas nama Allah kita bersama-sama lah, berjuang bersama-sama. Jangan hanya bangga menjadi takmir tapi tidak bekerja untuk ketakmiran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak hadirin sekalian, pada sidang pleno supaya menghasilkan hasil-hasil positif, maka saya lanjutkan acara sidang pleno ini menuju draft program kerja pengurus masjid halaman 6. Silakan dibuka, langsung dipimpin oleh Yai Narto. Baik, kembali saya bacakan Bapak. Nanti kalau ada masukan, ada sesuatu yang perlu dilengkapi, dipertanyakan, silakan. Nomor 1, nama kegiatan. Dibaca judulnya dulu. Program sekretaris. Programnya sekretaris. Tugas kesekretariatan, sekretaris dan wakil. Mohon perhatian, ini tugas sekretaris dan wakil. Nomor 1, nama kegiatan membantu buku catatan, membuat buku catatan, surat keluar dan surat masuk. Target terpantaunya surat keluar dan masuk. Perakiraan anggaran 50.000, waktu pelaksanaan minggu ketiga Februari 2021. Saya bacakan Bapak, tidak per nomor tapi nanti mungkin barangkali saya berikan per lembar saja baru nanti ada tanggapan. Yang kedua, membuat buku inventaris dan mencatat inventaris barang milik masjid. Target terpantaunya dan terdata barang milik masjid apa saja, di mana dan kondisinya seperti apa. Perakiraan anggaran 50.000, waktu pelaksanaan sama minggu ketiga Februari. Yang ketiga, membuat buku ekspedisi surat keluar. Target terkontrolnya surat keluar, apa sampai pada yang dituju dan siapa yang menerima. Perakiraan anggaran 50.000, waktu pelaksanaan minggu ketiga Februari. Yang keempat, tugas sekretaris pengadaan komputer kantor plus printer. Jadi komputer plus printer. Scan dan fotokopi plus penataan meja kerja jajaran sekretaris dan bendahara. Terlaksananya kelancaran tertib administrasi masjid sebagai targetnya, dan anggaran 7 juta. Waktu pelaksanaan akhir Februari. Yang kelima, kegiatan membuat website dan email masjid serta membuat company profile masjid berbasis IT. Targetnya terlaksananya kelancaran publikasi dan informasi kepada masyarakat serta terdokumentasinya profil masjid secara tertib dan aman.
Anggaran 4.500.000. Waktu pelaksanaan minggu ketiga Februari 2021. Yang keenam sebagai lembar terakhir di halaman 6. Menguatkan legalitas kelembagaan masjid melalui pembentukan Yayasan Masjid Nurul Fatah dengan melacak keberadaan Akta Notaris Suyati Subadi SH. Masjid sudah punya akta notaris yayasan, pengesahan PN, dan Kemenkumham via notaris. Target terbentuknya legalitas kelembagaan masjid yang kuat, legal secara de facto dan de jure, serta untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Anggaran 10 juta, waktu pelaksanaan Maret 2021 minggu ke-1. Saya berikan penjelasan dulu. Baik, Pak sekalian, saya ingin memberikan penjelasan pada poin 4, poin 5, dan poin 6. Dari nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nomor 4 itu karena kita sering fotokopi ya, itu supaya kita punya printer yang langsung ada fotokopi dari sekenya. Itu harganya hanya 2,5 juta. Jadi tolong segera nanti diadakan karena ini untuk memperlancar tugas-tugas kesekretariatan dan administrasi secara umum. Oke, itu penting sekali. Kayak gini aja kita sudah banyak fotokopi berapa tadi. Kalau kita punya kan lebih gampang, lebih mudah. Itu yang pertama, yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, membuat website dan email masjid serta membuat company profil masjid berbasis IT. Ini penting. Jadi setiap kegiatan kita, agenda-agenda masjid itu bisa dibaca oleh semua orang bahkan di dunia. Kalau kemudian kita upload lewat email, lewat website, kemudian lewat YouTube. Jadi kedepannya kita harus berbasis IT karena kita harus mengikuti perkembangan ke depan. Kalau tidak kita akan tertinggal. Ini penting, nomor 4. Kemudian yang nomor 5, yayasan. Jadi kita kita legalitas sudah punya legalitas kepengurusan dari Dewan Masjid, kemudian legalitas tanah dari Pemkot sudah, tapi legalitas payung besarnya, kalau kita tidak punya yayasan, kita tidak bisa menerima supporting dana dari pemerintah. Ya, padahal dana pemerintah itu untuk masjid banyak, dari Kementerian Agama, dari Pemprov, dari Pemkot. Tapi kalau kita tidak punya legalitas yayasan, kita kesulitan. Dan kita sudah punya akte. Ya, kita sudah punya akte notaris, itu kalau nggak salah, saya ingat betul, dari Suyati Subadi. Cuma keberadaannya hilang di mana, nanti saya mohon Abah Suhada melacak di notaris Suyati Subadi. Tinggal melanjutkan pengesahan ke PN, kemudian ke Kemenkumham, tidak sampai dananya 10 juta clear, 3 hari sudah clear sampai Kemenkumham. Jadi legalis kita itu legal betul, secara nasional. Ya, itu penting ke depan. Karena kalau tidak ya, kita ke depan kesulitan. Ya. Berhubungan dengan pemerintah, dengan lembaga yang lain kesulitan. Ya, jadi kita harus punya legalitas lembaga yayasan. Kita tinggal ngelacak saja karena akta notarisnya sudah ada. Nanti ada tolong dilacak di Suyati Subadi itu sekitar tahun periodenya ya Khairon ya, sekitar tahun 2006. Ya ini. Ya, itu tolong dilacak nanti ke sana. Oke. Nanti diminta arsipnya, kemudian disahkan ke PN, baru serahkan notaris untuk ngurus ke Kemenkumham. Itu hanya 3 hari clear ya. 3 hari selesai. Makanya kita anggarkan agak besar 10 juta. Baik, itu saya kira penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya lanjutkan lembar yang ke-7, halaman 7. Nomor 7, tugas mengangkat tenaga full timer dengan digaji yang layak. Targetnya terwujudnya kelancaran administrasi dan mempermudah pelayanan sewaktu-waktu kepada jamaah. Dana sekitar 750 sampai 1 juta, pelaksanaan Maret minggu pertama. 8. Menugaskan jajaran sekretaris
garis miring humas untuk membacakan pengumuman sebelum sholat Jum'ah. Nah, ini. Jadi ini kesulitan. Seganti-ganti orang kadang-kadang tidak dibacakan dan lain sebagainya. Kemudian terwujudnya target, terwujudnya transparansi dan sampainya informasi program masjid kepada jamaah. Ini hari Jumat. Berarti informasi setiap Jumat itu harus jelas. Targetnya kosong, Maret minggu kosong. Jadi ini perlu dilaksanakan. 9. Tugas sekretaris pembelian komputer printer yang ada scan dan fotokopinya. Sampan tadi sudah ya, mohon maaf. Nomor 10, membantu tenaga struktur pengurus digital, garis miring buku lengkap identitas diri dan foto. Targetnya tercapainya tertib administrasi, dana menyesuaikan, pelaksanaan Maret ini harus bisa langsung jalan. Yang ke-11, membuat website tadi sudah ya, pembelian domain dan hosting dan profil masjid. Target membangun masjid dalam bidang IT guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman era digitalisasi. Dana 8.500.000 Februari ketiga. Nah, Februari ketiga. Berarti minggu depan ini. Baik, silakan ditanggapi dulu sebelum menuju ke bendahara. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan program kerja keuangan bendahara dan wakil, terutama Abah Misnaji, karena di sini Abah Narto tidak hadir, maka tentu saja Abah Misnaji yang perlu memperhatikan. Kegiatan yang pertama membuat buku catatan masuk dan keluar keuangan, meliputi uang masuk dari infak Jumat, infak kota amal, sodako, insidental, dan spontanitas. Uang keluar meliputi pengeluaran rutin, PDAM, listrik, telepon, dan lain sebagainya, pengeluaran rutin, gaji karyawan, bisyarah khotib, imam rawatib, bilal, muazzin, dan pengeluaran insidental. Jadi tentu saja karena ini ada buku yang sudah siap ya, sudah beli, itu sudah banyak di toko-toko, tinggal membeli aja, tapi justru pengoperasionalannya yang harus betul. Kemudian target tertib uang masuk dan keluar akuntabel. Kemudian waktu pelaksanaan sudah terlaksana alhamdulillah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan KPPSP. Koperasi simpan pinjam syariah MUI. Koperasi itu Pak ya. KPPSP guna mendapatkan bagi hasil yang syar'i untuk pengembangan kas masjid. Kemudian koperasi pembiayaan simpan pinjam syariah Majelis Ulama Jatim cabang Kerembangan dalam bentuk kerjasama bagi hasil minimal 25% dari kas masjid. Nah ini awal Maret berarti ini sudah jalan. Bisa berikan penjelasan? Monggo. Baik, makasih. Ini sebenarnya program lama ya. Program yang sudah diputuskan baik di Raker 1 maupun di Raker yang kedua di periode saya yang pertama. Jadi mas saya begini, karena kita ini harus ada kerjasama dengan Koperasi Syariah MUI yang kantornya di Balai RW. Jadi kita sudah pernah diberikan bantuan kulkas, paling tidak ada sedikit uang kas masjid yang kita taruh di sana. Itu nanti kita mendapatkan bagi hasil. Ya, jadi katakanlah misalnya kalau kita ada kas 100 juta, lah taruhlah 25 juta aja di Koperasi Syariah. Itu nanti kita bisa ngambil kapanpun, ya. Jadi dibutuhkan kapanpun, bahkan kita nggak perlu ke kantor, kita telepon sudah diantarkan ke tempat kita memerlukan. Saya kira ini program lama, jadi nanti mohon diperhatikan. Tidak seluruhnya, karena kita sudah punya rekening, nanti ada di poin berikutnya itu. Tapi paling tidak ada juga dalam rangka mewujudkan kerjasama dengan lembaga syariah, koperasi, maka kita harus juga memperkuat
koperasi kita, yaitu MUI yang ada di Balai RW. Nanti berapalah uangnya, masjid itu 20% bisa ditaruh di sana ya. Saya kira begitu. Matur nuwun. Terima kasih. Ini ingat saya memang program lama ini, tapi belum diwujudkan, yaitu syar'i ya. Ini syariah dari Koperasi Majelis Ulama Indonesia Jatim. Ini mungkin barangkali ada 50 juta atau yang penting operasionalnya tetap jalan. Yang ketiga, membuka rekening Bank Syariah Indonesia atas nama lembaga masjid, ditandatangani ketua dan bendahara. Target tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid dan mempermudah jamaah untuk berinfak dan sebagainya. Dana menyesuaikan. Sudah terlaksana. Nah, sudah berjalan. Sudah terlaksana. Alhamdulillah. 4, membuat kotak amal, ini juga sudah ya. Belum dibacakan dulu semua. Mau berkode Bank Syariah Indonesia dengan rekening atas nama Masjid Nurul Fatah, serta membuat banner rekening masjid dengan berkode BSI Bank Syariah Indonesia. Target memudahkan jamaah dan publik dalam beramal infak dan sodako. Saya komentari. Baik, matur nuwun. Jadi program ini adalah apa? Istilahnya memudahkan jamaah untuk infak. Nanti di kotak amal itu dan di kotak yang diam ada barcode Bank Syariah. Sehingga kalau orang mau amal, misalnya enggak bawa duit cash, cukup pakai HP-nya. Di barcode sudah masuk ke rekening masjid. Begitu, jadi nanti semua kotak yang jalan dan kotak yang berhenti, itu ada barcode bank masjid. Sehingga kalau orang lupa enggak bawa duit, dia tetap bisa beramal lewat HP-nya. Kita mengikuti digitalisasi ke depan. Saya kira begitu. Mantap. Jadi menggunakan barcode di setiap kotak yang keliling di masjid, terutama hari Jumat ya, pada saat di kotak utama besar di pintu-pintu, sehingga nanti mungkin barangkali tadi sudah jelas gak nggo duit tapi ada barcode-nya, langsung kirim ya lewat HP ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kiai. Di sini alhamdulillah sekali ada planning akan membuat kotak amal berbarcode Bank Syariah. Sekedar usulan, sebagaimana tadi telah disinggung oleh Yai Khairan Su'ib, bahwasanya yang menjadi pembeda di Masjid Nurul Fatah dengan masjid-masjid yang lain itu adalah Nurul Fatah adalah masjid yang kaya dalam artian itu dari rakyat ke rakyat uangnya, artinya saldonya itu selalu bermanfaat. Di sini sebagaimana telah dijelaskan oleh Habib Lutfi dan juga itu sudah disadur di media NU online, yang menjadi kendala dari sekian masjid itu adalah karena di Islam itu yang membedakan pengalokasian uang itu adalah terkait dengan sigotul muamalah. Maka salah satu thariqul kholas, solusi yang bisa dimiliki oleh masjid agar masjid itu bisa memberikan sebuah peran lebih besar kepada masyarakat, kalau ditransaksikan infak atau sodakoh jariyah, maka di sini kan pengalokasiannya harus ketat sekali, lebih-lebih di madhab Syafi'i. Sehingga ada tawaran dari beliau dinamakan dana sosial saja, sehingga pihak masjid nantinya lebih leluasa untuk mengalokasikan kepada kemaslahatan secara ammah. Dan alhamdulillah di As-Salam sampun berjalan ya. Sehingga kalau di masalah semisal Afwan, misal contoh salon dibelikan bukan dari uang infak di As-Salam, tapi uang dari dana sosial yang akadnya ke masyarakat, ada umplung dinamakan dana sosial. Sehingga andaikan ada masyarakat kepaten, pinjam salonnya tidak masuk kategori hal yang dilarang menurut mazhab Syafi'iyah.
Dikarenakan uangnya didapatkan dari dana sosial, bukan sedekah jariyah yang mengharuskan pengalokasian dananya harus kembali kepada kemaslahatan masjid. Ngeten ya. Jadi niki ada planning barcode juga usulan seperti di Masjid Jami Gresik, di makamnya Habib Abu Bakar As-Segaf niku masing-masing kota amal sigotnya beda-beda. Ada yang buat imaroh, ada sodakoh jariyah dan lain sebagainya. Jadi ngeten nggih. Kalau kita bicara fikih itu mesti ada ruang ikhtilaf, ya. Mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begini. Nah, kita ahli sunnah itu menganut salah satu 4 mazhab, ya. Jadi artinya ada ruang. Ketika ini nggak boleh, kita boleh menggunakan alternatif yang berikutnya, ya. Jadi seperti itu. Kita beragama itu ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tidak bersulit. Oleh karena itu ada beberapa mazhab. Jadi ketika seperti saya ini, sholat harus ruku, sujud bawah, saya nggak bisa, maka saya cukup di kelu, ya. Seperti itu contohnya. Jadi ruang fikih mesti ada ruang ikhtilaf. Ada jendela kita untuk berbeda pendapat, ya. Jadi itu tadi bagus, saya kira. Nanti kotak itu bisa kita tulis kotak sosial, kotak sodako, kotak jariyah, kotak infak. Bisa seperti itu, ya. Kalau kita tidak merasa ribet. Kalau ribet saya kira kita menggunakan yang fleksibel aja. Ad-dinu yusrun. Kita menganut 4 mazhab, bisa memilih salah satu mazhab yang itu juga diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira begitu nggih. Jadi tolong dibuka programnya, ditambahkan itu di item setelah poin nomor 4 ditambah nomor 5. Nggih, di program kerja. Di program kerja. Saya kira mulai tadi sudah ditampilkan, belum ya? Nggih. Dengan yang diusulkan tadi, infak, jadi kan sudah jelas diumumkan berapa jumlah uangnya, dan ada kotak besar. Gimana jika kotak besar itu tulis sedekah gitu aja, jadi kegunaannya bisa luas gitu maksudnya. Jadi yang infak ya kita gunakan sesuai dengan kemasjidan, sedangkan yang sedekah tadi, yang kotak besar, yang di depan masjid, yang di keluar, itu bisa sedekah Masjid Nur Fatah, sehingga nanti kegunaan uang itu bisa lebih luas. Jadi yang di dalam masjid sesuai juga, kan sudah dibedakan ini. Yang Jumat infak Jumat sekian, kotak besar sekian. Nah, kotak besar mohon diganti tulisan aja, jangan diganti tulis sedekah. Sudah selesai, tidak ada problem. Saya seperti itu. Terima kasih. Baik, saya kira itu teknis. Yang penting kita cantumkan di program. Nanti teknisnya kita tinggal merubah apa yang ada di lapangan, ya. Artinya Jumat kan sudah tulisan infak itu. Tinggal yang besar itu tulisannya apa? Nanti kita rubah sesuai dengan program yang tertulis. Saya kira begitu, nggih. Baik, silakan ditulis dulu di program kerjanya. Kok agak lama bukanya, ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengomentari dari Ustaz Panji, masalah kotak besar itu kan ada yang di dalam sama di luar. Makanya kalau yang di dalam itu mesti infaknya orang yang sholat gitu ya. Jadi nggak mesti harus dibuat dana sosial atau gimana gitu. Makanya itu campur. Yang dalam ya? Iya. Makanya itu kan untuk Jumat juga bisa dimasukkan di kotak besar juga. Iya, iya. Terus yang ketiga, mengomentari yang nomor 3 ya. Itu untuk nomor rekeningnya sudah aktif dengan Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal bukan barcode-nya, mandiri, sekarang Bank Syariah Indonesia. Tinggal barcode-nya belum. Ya, jadi barcode-nya sudah pengajuan kemarin, mungkin dalam 2 sampai 3 minggu infonya aja. Dia dari Bank Syariah Indonesia juga mau survei di masjid juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Intinya saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Seribuddin, Ustadz Panji. Ini juga memberikan penambahan kesempurnaan dalam menerima uang masjid ya dan operasi. Terima kasih. Dan juga Abah Misnaji. Terima kasih. Saya lanjutkan seksi bidang-bidang, seksi dakwah dan peribadatan.
bidang Yasinta dan Khatmul Quran. Kegiatan nomor 1 mengadakan Yasinta setiap malam Jumat, target tumbuhnya kesadaran spiritual, akan pentingnya kirim doa kepada arwah para leluhur, orang tua dan keluarga. Perakiraan anggaran 750.000 per kegiatan, sumber pendanaan, infak jamaah Yasinta dan sumbangan insidental. Yang kedua, kegiatan mengadakan Yasinta ke rumah jamaah yang meminta kiriman doa keluarga. Kemudian targetnya memenuhi undangan sohibul hajat sesuai konteks acara. Perkiraan anggaran menyesuaikan sumber pendanaan yang mengundang sohibul hajat. Nomor 3, kegiatan memberikan santunan kematian. Sakit opname 1 tahun 1 kali kepada pengurus dan jamaah yang meninggal atau yang sakit atau yang opname. Target meringankan beban sohibul musibah. Uang berharga 1 juta, kas Yasinta 500 plus penambahan kas masjid 500. 4. Memberikan santunan kepada para duafa, duda janda jamaah Yasinta dan jamaah di sekitar masjid 3 kali dalam 1 tahun, 25 orang, dan akan ditambah jumlah yang menerima santunan sesuai kondisi keuangan masjid. Kegiatan ini dimulai bulan Maret 2021 minggu kedua. Meringankan ekonomi jamaah, targetnya 500, dananya 15 juta, kas Yasinta masjid dan donatur lain yang tidak mengikat. Yang kelima, kegiatan ziarah wali 5 1 tahun sekali di bulan Maulid Nabi. Targetnya terpenuhi kebutuhan refreshing dan silaturahim. Dana 10 juta. Kas Yasinta, ini sumbernya kas Yasinta dan iuran anggota plus sponsorship. Yang keenam, kegiatan mengadakan Khatmul Quran bin Nadhar pada minggu kedua setiap bulan 1 kali. Meningkatkan targetnya, meningkatkan syiar Islam lewat bacaan Al-Quran. Dana 400.000, kas sumbernya kas masjid dan infak. 7. Kegiatan penataan ulang muazzin, salat rawatib dan bilal Jumat. Target terwujudnya kenyamanan, kekhusyuan beribadah. Dana penyesuaian kebutuhan, disesuaikan kebutuhan dari kas masjid. Yang ke-8, mengadakan malam nisfu Sya'ban. Ya, berarti ini sudah masuk Sya'ban. Bagi yang puasa saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengadakan malam nisfu Sya'ban dengan pembacaan Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Target pemantapan hati menyambut bulan suci Ramadan. Dana 2 juta dari kas masjid. Silakan untuk ditanggapi program ini bidang Yasinta Khatmul Quran. Monggo. Baik, saya berikan penjelasan dulu nggih sebelum ada tanggapan. Untuk poin 3 itu tolong perhatikan, perlu ada kejelasan. Jadi santunan itu apakah hanya untuk pengurus atau melebar ke orang tua, ibu atau mertua atau ibu mertua. Jadi tolong harus ada penjelasan konkret sehingga nanti di belakang hari tidak timbul persoalan. Selama ini yang berjalan mohon penjelasan bendara, pripun? Yang dapat itu siapa saja? Terima kasih. Selama ini yang mendapat santunan nanti jamaah dan juga pengurus saja ya.
Jadi untuk keluarga belum ada. Itu ya. Oke. Baik, monggo disepakati apa perlu, kalau menurut saya kok perlu orang tua, kemudian ibu kandung, nggih. Ayah sampai ibu kandung. Apa perlu mertua juga, mertua bapak dan ibu mertua. Monggo disepakati yang mana. Sehingga nanti di belakang. Silakan dibuka, Oke. Pak. Mungkin Di floor aja. barangkali istri atau suami, anak. Ya, monggo, oleh karena itu monggo silakan diusulkan. Monggo. Artinya kalau melebar berarti yang bersangkutan pengurusnya, kemudian bapak, ibu, mertua, dan bapak, ibu, baik kandung dan mertua, kan begitu, Ge? Kalau itu setuju monggo, karena selama ini sudah berjalan ya. Iya, Artinya iya. beberapa orang sudah kita keluarkan. Ya tidak hanya pengurusnya, tapi juga orang tuanya. Orang tua. Bila perlu mertuanya ya. Kalau mertuanya berarti tolong Cak Hadi segera dikeluarkan karena sekarang ibunya juga opname. Iya. Oke. Jadi itu sepakati dulu nominalnya 750. Nah sekarang ini kita besarkan menjadi 1 juta. Iya, iya. Oke, monggo kalau disepakati digedok saja. Jadi yang selama ini ada kendala itu kalau ada yang sakit keluarganya itu nggak ada yang ngomong gitu. Oke. Jadi kita nggak tahu. Oke. Jadi kadang ada, wah ini sakit, ada yang sakit kok nggak ada santunan. Nah, Betul, kita masa nggak ada laporan gitu loh. Oke. Baik, kita itu tadi visi kita santun semat ya. Jadi cepat. Artinya ada pengurus sakit, keluarganya sakit, jamaah sakit harus cepat tanggap dan cepat dikeluarin. Iya. Itu ya kuncinya. Tolong dimasukkan notulen ya. Ditambahi jadi diberi penjelasan yang mendapat santunan pengurus yang bersangkutan, kemudian ayah ibu dan mertua. Jadi tolong dicatat itu. Jadi pengurus, kemudian ayah ibu, tolong diperhatikan dulu ya. Sebentar Bapak. Diperhatikan dulu. Tolong diperhatikan dulu, nanti baru diberi waktu. Diketik ya. Jadi yang mendapatkan santunan adalah yang bersangkutan, kemudian ayah ibunya, kemudian mertuanya ayah ibu, plus anak. Gitu ya. Iya, Ya, jadi dengan catatan opname atau meninggal. yang harus opname ya. Oke, Ya. itu seperti program kemarin. Jadi yang sakit opname, kemudian meninggal. Yang tidak opname, sakit panu, enggak oleh. Oke. Nanti loro panu kadas, wah aku balik kadas tok iki. Baik. Oke. Jadi intinya Jadi, itu ya. Jadi tolong ditulis nggih. Opname dan meninggal dunia. Oke, jadi yang bersangkutan orang tua, bapak ibu, mertua dan anak dengan catatan opname dan meninggal dunia. Atau jangan dan opname atau meninggal dunia. jadi Yai Oke, diputus. Baik para Bapak, supaya ini tidak melebar karena tugas keuangan ini juga harapannya ke masyarakat yang luas lagi, bagaimana ini usulan dipersempit, yaitu ini pengurus berarti sak bojone dan wong tuane pengurus gitu aja. Gimana? Ya. Saya punya istri 1. Berarti saya dan istri kalau sakit dapat. Ya. Terus orang tua saya dan ibu saya. Begitu. Ya, gimana? Setuju? Ada lagi? Ya iya. Enggak usah udah. Karena nanti ada anak kandung, ada Si, anak kandung. sementara dipersempit gak usah disi anake. Piye? jadi menurut saya mending pengurus sama istri aja. Belakang. Setuju? Setuju yang terakhir ini? Belakang. Ada lagi silakan. Ustaz. Terima kasih Kiai. Selain yang berhak mendapatkan itu siapa, yang perlu dikoyiti dikarenakan tadi juga jelas disinggung ini adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengkoyitan berapa kalinya. Semisal contoh kasus opname bulan 1.
kok ternyata bulan 12 opname lagi. Apakah setahun sekali? Oh, setahun sekali. Sudah diputuskan Ustadz, itu 1 tahun 1 kali. Baik, tolong perhatikan. Berikutnya saya ingin tanggapi untuk poin 16. Di samping ada Khotmil Quran bin Nador, tolong sekali-kali juga diprogramkan Khotmil Quran bil Ghaib. Jadi mengundang orang-orang yang hafal Al-Quran. Gak apa kita keluarkan dana ya, tapi itu penting. Orang-orang yang hafal Al-Quran kita suruh hataman di masjid, itu penting ya. Tolong dimasukkan program dakwah. Tolong ditambahkan ya. Oke, setahun 2 kali lah paling enggak ya. Jadi 6 bulan sekali. Kalau bil ghaibnya itu sudah rutin, tapi bil nadornya rutin, tapi bil ghaibnya orang-orang yang hafal Al-Quran itu paling tidak 6 bulan sekali. Oke, kami punya channel pondok yang hafal Al-Quran, bisa kami datangkan itu kan. Oke, maturun. Ditik nih, tolong ditik ditambahkan Khotmil Quran bil ghaib 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Sampun. 2 kali. 1 tahun 2 kali. Itu di tahun bulan yang keberapa ya? Mungkin. Oke. Jadi tekniknya nanti bisa di bulan yang ke-6 sama di akhir tahun. Monggo, silakan. Teknis pelaksanaannya monggo. Lentur aja. Oke, lentur lah kita. Oke, kita menjelang Ramadan, ada Khotmil Quran bil Ghaib, saya kira bagus. Para orang yang hafal Quran kita undang, nah kita ikut hadir di sana karena barokahnya luar biasa itu ya. Oke. Jadi bil ghaibnya lebih setuju menjelang Ramadan ya. Oke. Itu banyak yang minta doa-doa para hafid. Ya. Baik, berikutnya saya ingin anggapi juga untuk yang ini penataan ulang muadzin dan sholat muadzin, sholat rawatib dan bilal, terutama muadzin. Karena pernah terjadi muadzin, qomat, imam 1 orang. Ya, ini tolong diperhatikan. Jadi muadzin kalau tidak datang tolong ngoling yang lain sehingga tidak sampai kosong. Terutama juga imamnya. Kalau imam berhalangan hadir tolong bisa sinergi dengan yang lain sehingga bisa tergantikan oleh yang lain, tidak sampai kosong. Karena beberapa kali terjadi muadzin, qomat, imam 1 orang. Ini luar biasa. Oke. Jadi double fungsi. Oke. Borongan. Oke. Artinya jangan sampai terjadi lagi seperti itu ya. Karena nanti menjadi omongan orang ya. Saya kira begitu. Putra-putranya itu juga berpotensi gitu ya. Jadi alangkah baiknya juga badal Jumat itu dilakukan oleh orang dalam, tidak orang luar ya itu. Terima kasih. Baik, maturun. Ini saya kira setuju dan itu menjadi tanggung jawab jenengan ya. Karena jenengan koordinator bidang dakwah ya. Jadi tolong ngomong langsung dilaksanakan. Nanti ditunjuk siapa, ada Ustadz situ, Syed Ahmad Sinten Syarifuddin, ada yang lain-lain bisa menjadi badal khotib. Saya kira begitu. Tolong interupsi Bapak Pimpinan. Itu di bawah koordinasinya Ustadz Panji. Mohon jadwal jamnya diperhatikan. Ya. Oke. Sudah ada. Saya menambah sedikit ya tentang badal khotib sambil membantu sekretaris yang poin 8 tentang pengumuman. Jadi tugasnya badal nanti yang pertama adalah adzan pertama. Yang kedua membacakan pengumuman. Jadi pengumuman Jumat kalau bisa badal yang mengumumkan. Adzan pertama dan juga mengumumkan pengumuman Jumat. Dan juga menemani khotib. Dan juga menghubungi khotib setiap Kamis atau Rebunya sebelum Jumat. Mohon maaf selama ini kita berdua yang sering menghubungi khotib. Itu sebenarnya tugasnya nanti biar badal dikasih tugas untuk menghubungi khotib tiap Jumat. Plus nanti adzan pertama pengumuman dan menemani para khotib. Jadi selama ini pengumuman yang disampaikan itu kan berganti-ganti karena belum terjadwal adanya jadwal khotib. Jadi khotib sudah ada badalnya, nanti tugasnya dijelaskan dan nanti biar tertib. Jadi dia mendahului dulunya menelpon khotibnya, lalu mengumumkan, lalu adzan pertama. Jadi biar pas khotib badal khotib tugasnya terus dan mohon nanti ada bisaroh untuk mereka. Terima kasih. Baik, maturun.
kalau untuk pengumuman saya kira itu menjadi tupoksinya sekretaris dan humas ya. Jadi tadi sudah dibahas di depan. Jadi yang mengumumkan setiap sebelum sholat Jumat itu jajaran wakil sekretaris dan sekretaris ya. Kemudian humas karena mempublikasikan. Tapi kalau yang kemudian menghubungi khotib saya kira badal bisa. Karena Pak, ketika khotibnya enggak datang, nah badal sudah siap. Saya setuju itu ya. Jadi yang menghubungi khotib adalah badal yang bertugas tadi apa adzan ya. Adzan pertama, kemudian juga menghubungi khotib untuk kepositifan kehadirannya. Jadi kalau tidak, dia sudah siap-siap untuk tampil sebagai penggantinya. Saya kira begitu. Jadi tolong diperjelas untuk pengumuman sebelum sholat Jumat itu tugas jajaran sekretaris plus humas. Nanti tolong diatur. Ya. Kemudian untuk badalnya siapa, tolong Ustadz Panji sama Ustadz Dauri mendata siapa-siapa orang-orang itu untuk dijadwal sebagai badal. Oke. Dan nanti ditentukan bisaronya sekali. Nanti tinggal saya CC. Gimana turun? Baik, saya lanjutkan satu bidang lagi. Bidang pengajian wanita. Mohon maaf, silakan diperhatikan ibu-ibu. Bentuk kegiatan mengadakan pengajian rutin setiap tanggal 15 pada tiap bulan. Target meningkatkan pemahaman sikap keilmuan kita, perilaku, keagamaan dan lain sebagainya. Dana 1.250.000, sumbernya dari masjid dan infak jamaah ibu-ibu. Yang kedua, lomba tahlil ibu-ibu dan remaja. Target menjaga dan melestarikan tradisi aswaja. Sumber dana sebesar 1.500.000 dari kas masjid dan infak. Yang ketiga, pembacaan dibaiyah dan senat rutin, ya, sanat rutin. Matan dan sanat. Pembacaan dibaiyah, matan dan sanat rutin. Target menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dananya sebesar 500.000, sumbernya dari kas masjid. Yang keempat, wisata religi Sunan Ampel, Bukul, duplikat Masjid Nabawi Blitar. Di sini targetnya tadabbur alam dan tazkir, yang dananya 4 juta diambil dari sumber kas masjid dan kas ibu-ibu. Silakan, Yai. Baik, mungkin ibu-ibu ada tambahan. Jadi untuk pembacaan dibaiyah itu adalah matan dan rawinya sekali, ya. Jadi dibaiyah supaya kita melestarikan amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira penting ini ya. Ibu-ibu mungkin ada. Salat bahagia yang mengikuti yaitu mungkin takmir masjid dan ibu-ibu pengajian. Terus yang keenam yaitu ada pelatihan meramut jenazah. Itu belum masuk Nanti dalam program kita. Masuk di sosial itu. Hah? Masuk di sosial. Sosial belum ya? Belum, nanti masuk di sosial. Masuk sosial. Nggih. Untuk pelatihan meramut jenazah itu. Nggih. Oh, masuk sosial. Nggih, nanti masuk di sosial. Oh, iya. Nanti bisa digabung biar bersinergi dengan program wanita, ibu wanita. Oh, nggih. Jadi bisa bersinergi. Maksudnya itu gini, untuk pelatihan meramut jenazah itu untuk yang perempuan, maksudnya untuk wanita, bukan Mungkin nanti untuk... narasumbernya 2. Jadi narasumber laki-laki untuk laki-laki, kemudian narasumber wanita untuk wanita. Tapi pelaksanaannya bisa digabung. Karena nanti gitu. bisa saling ngisi gitu lah ya. Oh, Jadi nggih. tidak terpisah. Matur nuwun, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian untuk sholat bahagia perlu saya informasikan, itu kami sudah ketemu Pak Wali dan kemarin ketika beliau ceramah juga sudah memberikan lampu hijau. Hanya saja memang karena ini adalah dilaksanakan oleh Yakuta Foundation. Biaya untuk sholat bahagia itu sekali kegiatan itu sekitar 17.500.000. Itu biaya pelatihnya.
Kemudian untuk seminar kit ada buku macam-macam itu per kepala 25.000. Jadi 17.500.000 ditambah 25.000 per jumlah peserta. Jumlah pesertanya tidak dibatasi berapapun boleh, asalkan dengan dana 17.500.000. Ini tidak masuk ke kantongnya Prof. Ali, tapi untuk membesarkan Yayasan Yatim Piatu yang beliau kelola. Seperti itu saya kira. Oke, sholat bahagia tolong ditulis, plus ditulis anggarannya sekali. Jadi 17 juta untuk narasumbernya, kemudian untuk seminar kitnya per kepala 25.000. Oke. Sholat bahagianya 15 juta. Oke, tapi 17 juta. 500. Kemudian seminar kitnya itu 25.000. Dapat buku, dapat piagam, ya, dapat buku petunjuk dan macam-macam. Oke. Perawatan jenazah nanti masuk di programnya sosial. Program sosial. Boten. Itu biaya seminar kit per kepala. Jadi per kepala itu kena biaya seminar kit, dapat buku, ya, dapat piagam, dapat buku kecil dan lain-lain. Itu rupiahnya Rp25.000. Jadi di luar anggaran 17.500.000 itu per kepala ada tambahan 25.000. Oke. Baik ibu-ibu, itu tadi adalah satu masukan bahwa sholat bahagia itukah satu kali kehadiran membutuhkan biaya 17 juta nggih. Nggih. 17 juta. Jadi nanti solusinya begini, karena ini juga penting ya, kita ini sholat perlu khusyuk dan kita nggak bisa kalau nggak ada orang yang mengarahkan ya, nggak ada gurunya nggak bisa. Kalau ini penting ya, nggak ada ilmunya nggak bisa. Oleh karena itu saya kira penting, nanti biaya 17 juta itu dari masjid, biaya yang 20.000 dari masing-masing peserta. Saya kira begitu, oke? Biar ada kontribusinya. Jadi nanti setiap peserta mereka mengkontribusi 25.000, yang lain-lain ditanggung oleh masjid. Saya kira begitu. Boleh dari sponsor boleh. Atau kalau ada sponsor Abada ini bisa cari, monggo silakan. Siapapun yang bisa mencari sponsor silakan. Oke. Baik, ada lagi Ibu? Karena mohon maaf waktu sudah berakhir, maka saya sebagai pemimpin sidang untuk menghentikan terlebih dahulu, mengistirahatkan, karena nanti dilanjutkan pada pukul 19.00 ba'dal sholat isya. Jadi isya dulu, ba'dal sholat isya kita baru melanjutkan sidang pleno ke-1, kelanjutan sidang pleno ke-1, yaitu penyampaian materi pembekalan kiat mengelola masjid dengan santun dan semat untuk kemakmuran umat yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir, Ketua Dewan Syuro Masjid Yogyakarta. Sudah datang orang. Beliau sudah datang. Sudah datang. Ya, alhamdulillah beliau sudah datang. Jadi oleh karena itu saya break dulu, nanti ada lagi program lagi dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kami akhiri para Bapak hadirin sekalian untuk menuju kelanjutan nanti ba'dal sholat isya, yaitu materi kiat mengelola. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.